Bismillah, dimohon kepada seluruh jamaah agar bisa merapat ke depan agar nanti jamaah yang di belakang bisa masuk ke dalam ruangan. Silakan Pak. Lagi Pak. Monggo Pak Tri. Bapak. Dan insya Allah kajian khusus Rabu pagi akan kehadiran rutin Ustaz Dr. Sofyan Baswedan setiap pekan keempat, setiap hari Rabu pekan keempat kami isi oleh beliau, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari ini di kajian Rabu pagi. Insya Allah setiap Rabu pekan keempat
kita akan dibersamai oleh Al-Ustaz Dr. Sofyan Baswedan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan untuk kali ini beliau akan mengangkat tema kaidah-kaidah seputar masalah tauhid asma wa sifat. Nanti kajian kita kurang lebih 1 jam karena ini lebih dominan penyampaian materi. Kita bagi 2 sesi 45 menit kurang lebih dia akan menyampaikan materi, dan di sisa waktu sebagaimana biasa kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan diajukan melalui nomor WA yang sudah tersedia. Selanjutnya dalam rangka mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Al-Fadil Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kemudahan untuk kembali bermajlis di masjid ini. Masjid apa namanya? Masjid Al-Hidayah Purwosari Sleman. Sleman tetapnya jadi Sulaiman itu. Oh, Allah alam ya. Sleman. Insya Allah kita akan kajiannya berseri ya jamaah ya. Jadi biar sistematik. Orang biasanya senangnya tematik, saya senangnya sistematik. Biar ilmunya itu enggak kayak main puzzle gitu kan, tapi bisa utuh gitu ya. Dan kita pilihkan topik asma wa sifat biar melengkapi. Kalau kajian rutinnya kan tauhid ya, kasus syubhat kalau nggak salah betul. Saya jahiliyah. Nah, itu masih masuk di wilayah tauhid uluhiyah. Nah, ini adalah wilayah tauhid asma wa sifat, biar pemahaman kita saling melengkapi. Dan rujukannya insya Allah kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Al-Qawaidul Muthla min Asma'illahi wa Sifatihil Ulya, kaidah-kaidah terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belajar di kitab ini? Karena kitab ini itu kaidah. Enaknya belajar kaidah itu kita cukup tahu sedikit, tapi bisa kita terapkan dalam banyak hal. Ya. Kaidah itu artinya ma yubna alaihi ghairu, sesuatu yang menjadi fondasi. Kita bisa membangun bangunan yang tinggi kalau kita punya apa? Punya kaidah. Kaidah itu artinya dasar, fondasi. Orang yang tidak mempelajari kaidah, dia akan kerepotan karena dia harus menghafal banyak masalah-masalah. Padahal seandainya dia menghafal kaidahnya, cukup dia menghafal kaidahnya, dia akan bisa terapkan dalam banyak masalah, dalam banyak aplikasi. Baik. Nah, kalau kita bicara tauhidul asma'i was sifat, berarti ada 2 bagian utama, asma sama sifat. Ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah, dan ada kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat
Allah. Kita akan mulai dari fawaid fi asma'illah ta'ala. Bisa dilihat ya, dua. Tak panjang di sini. Nah. Fawaid fi asma'illah ta'ala min kitab al-fawaidul mutlaq fi sifatillah wa asma'il husna. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama seputar nama-nama Allah. Qal asma'ullah ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah itu semuanya adalah nama yang paling indah. Makna husna itu apa? Ai balighatun fil husni ghayatahu. Balighatun fil husni ghayatahu. Maksudnya nama-nama yang mencapai puncak keindahan. Nama terindah. Nama yang terindah. Dalilnya apa? Bahwa nama-nama Allah itu adalah husna. Dalilnya adalah walillahil asmaul husna fad'uhu. Ini penggalan dari ayat di surah Al-Isra, akhir-akhir surat Al-Isra, ayatnya 100 sekian itu. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang terindah itu. Qala Syekh rahimahullah wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh la ihtimalan wa la taqdiran. Kenapa dikatakan al-asmaul husna, nama-nama terindah? Karena satu, setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. Coba sebutkan salah satu nama Allah. Angkat tangan. Hah? Tidak kenal? Nama Allah tidak kenal nama ini. Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman itu mengandung sifat rahmat yang sempurna. Mushtaqun minar rahmah. Ar-Rahman itu isim. Isim itu artinya apa? Nama. Isim-isimnya Allah, nama-namanya Allah itu terbentuk dari sifat. Sifatnya namanya sifatul rahmah. Bedanya nama Allah dengan nama selain Allah, kalau nama selain Allah belum tentu sesuai antara nama dengan sifat. Contoh, orang Jawa kadang dinamai bejo. Apa mesti bejo? Ya kadang ciloko ya. Ada yang namanya untung. Apa mesti untung? Ya kadang buntung ya. Selamat itu kalau nama-nama selain Allah kadang tidak sesuai antara nama dengan makna, dengan sifat yang terkandung di balik nama ya. Orang Arab dinamain soleh, neng, bandel, beling. Oh jenengnya soleh tapi kok beling? Ya itulah nama selain Allah. Namanya Mahmud. Apa artinya Mahmud itu? Terpuji. Apa mesti yang namanya Mahmud mesti terpuji? Belum tentu. Wahada. Kalau namanya Allah mesti sesuai antara makna. Karena nama Allah itu bukan nama yang kosong. Tidak, semua nama Allah itu mengandung makna, mengandung sifat yang sesuai dan sempurna sifatnya. Jadi Allah itu salah satu namanya adalah Ar-Rahman. Maka dia memiliki sifat rahmat yang sempurna, sifat pengasih yang sempurna. Itu alasan kenapa nama Allah itu adalah nama terindah, nama terbaik. Karena satu, setiap nama mengandung sifat yang sempurna. Dua, tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada kurangnya, tidak ada negatifnya sama sekali.
Lahtimalan wala taqdiran. Kemungkinan cacat tidak ada. Asumsi cacat juga tidak ada. Tidak bisa diasumsikan nama Allah itu mengandung sesuatu yang tidak baik. Tidak. Contoh, misalnya Al-Hayyu itu nama Allah. Sifatnya sifatul haya, hidup. Al-Hayyu kalau diterjemahkan yang maha hidup, berarti dia mengandung sifat hidup yang sempurna. Pasti berbeda dengan sifat hidup selain Allah. Kalau sifat hidupnya selain Allah, hidupnya didahului dengan mati, diakhiri dengan fana, dengan hancur. Itu kalau selain Allah. Kalau Allah tidak didahului dengan mati dan tidak diakhiri dengan hancur atau dengan mati juga. Sempurna berarti ya, sempurna. Al-Hayyu ismun min asma'illah mutadhamminun lil hayati. Ya. Al-Hayyu yang maha hidup. Dalilnya apa kalau ini sebagai nama Allah? Dalilnya surat ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masuk juga kalau kita doa ya hayyu ya qayyum. Pokoknya kalau bisa dipanggil itu namanya nama. Fungsinya jadi nama supaya bisa dipanggil. Ya hayyu, jadi al-hayyu itu nama Allah. Qayyum nama Allah juga. Dzal jalali wal ikram nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Mujib, ya Qadir dan seterusnya. Jadi kaidah yang pertama, nama Allah itu semuanya adalah nama-nama yang terindah. Kenapa terindah? Karena dia mengandung sifat-sifat sempurna dan dia tidak memiliki cacat, tidak memiliki kelemahan dari sisi manapun sama sekali. Baik. Oleh karena itu, tidak semua sifat Allah bisa dijadikan nama. Tidak semua sifat Allah bisa dijadikan nama. Jadi sifat itu lebih banyak daripada namanya Allah. Jumlah sifat Allah lebih banyak daripada jumlah nama Allah. Kalau nama Allah otomatis mengandung sifat, tapi kalau sifat Allah tidak otomatis bisa dijadikan nama. Contoh, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makar. Sini Allah mengatakan mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Ini nggak bisa dijadikan sebagai nama. Nggak boleh kita panggil Allah dengan ya makir. Nggak boleh. Karena kata-kata al-makir maknanya baik apa tidak baik? Nggak baik sang pembuat makar. Nggak baik. Orang dibilang manusia aja tidak terima dibilang sang pembuat makar. Karena apa? Konotasinya jelek. Tapi kenapa Allah disifati dengan bisa membuat makar? Allah hanya disifati berbuat makar manakala musuhnya berbuat makar duluan. Jadi kita hanya tetapkan sifat ini dalam kondisi seperti itu saja. Kalau tidak ada musuh berbuat makar, Allah tidak akan berbuat makar. Tapi ketika musuh yang berbuat makar, Allah akan tanding dengan makar yang lebih hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan makarnya Allah. Karena dalam konteks seperti ini, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah, kekuatan Allah yang bisa mengalahkan kekuatan siapapun. Tapi kalau tidak ada apa-apa tetap berbuat makar, jahat namanya. Nah ini sebenarnya masuk kaidah lain sebetulnya. Cuman Anda kasih contoh saja bahwasanya tidak semua sifat Allah bisa kita jadikan nama. Jadi yang paling sempit dari pembahasan tentang tauhid asma wa sifat itu adalah babul asma. Tidak boleh kita jadikan nama kecuali kalau memang ada ayat Al-Quran atau ada hadis Nabi yang menyebutkannya dalam bentuk isim. Kalau tidak ada, ya kita tidak boleh berinovasi. Tidak boleh berkreasi.
kita hanya mengikuti. Ya, jadi itu pembahasan tentang Asmaullahi Husna, dan ini ada kaitan nanti dengan kaidah berikutnya. Tapi sebelum kita beralih, kita baca dulu penjelasan Syekh Utsaimin di sini. Qala rahimahullah, misalnya dzalika al-hayy, maha hidup. Kalau terjemahannya ya, ismun min asma'illahi ta'ala, nama di antara nama-nama Allah, mutadhamminun lil hayatil kamilah, mengandung kehidupan, sifat hidup yang sempurna, allati lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha zawal. Kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang tidak diawali dengan adam. Adam itu tidak ada. Kalau kita semua ini punya sifat hidup kan? Punya. Tanaman punya, hewan punya, malaikat, jin punya. Tapi kehidupan mereka itu didahului dengan apa? Dengan tidak ada dulu, Adam. Kemudian Allah ciptakan. Semuanya kan begitu. Sedangkan Allah SWT tidak diawali dengan tidak ada. Ya. Kata-kata tidak ada itu tidak berlaku bagi Allah. Itu berlaku bagi selain Allah, tapi tidak berlaku bagi Allah. Jadi kehidupan yang tidak diawali dengan kematian dan tidak diakhiri dengan kemusnahan. Selain Allah biasanya akan musnah. Antum semua kita bagaimana dunia alam semesta yang Allah takdirkan untuk hancur akan hancur. Baik. Al-hayatul mustalzimatu li kamalis sifati min al-ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghairihi. Kehidupan yang sempurna pada sifat Allah itu konsekuensinya Allah memiliki sifat-sifat lain yang sempurna juga. Pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, ilmunya sempurna, kemampuannya sempurna, dan lain-lain. Mithalul akhar, contoh lain, nama di antara nama-nama Allah apa? Nama. Kalau bahasa Arab kalau nama, tidak boleh. Nama ini tauqifi. Itu terjemahan nama. Al-Mutakabbir, ya, Al-Mutakabbir. Kita bisa mengetahui itu nama kalau kita belajar nahwu sharaf. Kita mengenal ciri-ciri isim. Nah, kalau dia tidak masuk dalam ciri-ciri isim, ya berarti itu bukan nama. Di antaranya isim itu bisa dipanggil. Ya Mutakabbir, bisa dipanggil. Ya Rahman, Ya Hayy. Tapi kalau al-hayatu itu bukan isim, itu sifat. Tidak bisa dibilang ya hayatu, ya kibru. Nah, kibru itu sifat. Ya takabur, tidak bisa kan dipanggil gitu. Berarti sifatnya takabur. Isimnya al-mutakabbir, sifatnya al-haya, isimnya al-hayy. Ya. Kemudian juga di antara ciri khasnya isim itu bisa dimasuki alif dan lam. Al-Mutakabbir, Al-Hayyu, Al-Qayyum, As-Sami', Al-Basir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Ahad, As-Samad. Di kirinya apa? Bisa kemasukan al, bisa dipanggil, bisa dikasroh. Kalau dalam bahasa Arabnya saja majrur. Yang bisa dikasroh itu isim biasanya. Yang isim juga ada sifat, juga bisa, cuman di antara ciri-cirinya. Bisa juga dipanggil bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasar. Jar artinya kasroh bisa. Jarri wa tanwin dikasih tanwin, mutakabbirun, sami'un, basirun, ada ulunnya itu namanya kena tanwin. Itu biasanya ciri-ciri isim. Wan nida bisa dipanggil ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Alim, ya Hayy.
bisa dipanggil ya. Itu juga ciri-ciri isim. Termasuk al-hayyu, al-qayyum, as-sami, al-qadir, al-alim. Baik. Jadi di sini contohnya adalah al-mutakabbir. Nama. Sifatnya at-takabbur. Sifat takabur itu pantas buat Allah. Karena memang tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih kuasa dari Allah, tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Kalau buat yang lain tidak pantas, apalagi manusia. Apa yang mau disombongkan oleh manusia? Al-alim itu nama. Sifatnya al-ilm, maha mengetahui, berilmu, ilmunya sempurna, pengetahuannya sempurna lengkap. Apa artinya pengetahuan yang sempurna yang lengkap? Pengetahuan yang meliputi segala sesuatu yang pernah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan bagaimana itu semua terjadi. Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Kalau manusia ataupun selain Allah tidak ada yang seperti itu. Pasti banyak yang dia tidak ketahui, tidak mengetahui semuanya. Allah semua. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi intinya nama-nama Allah itu adalah nama-nama terindah, nama-nama terbaik. Kenapa terbaik, kenapa terindah? Karena dia mengandung sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada cacatnya sedikit pun bagi Allah. Termasuk sifat itu ada sifat yang ditetapkan, ada sifat yang dinantikan. Nanti masuk kaidah sifat, nanti aja ya, biar tidak susah. Baik, ini contoh-contoh masih banyak sekali. Sifat-sifat Allah itu Ar-Rahman, ismu min asma'illah, muqaddamin lirrahmatil kamilah, mengandung sifat rahmat yang sempurna yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, lillallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Nabi bilang begitu ketika dalam suatu peperangan, pasca perang, Nabi melihat ada seorang wanita yang kebingungan, galau karena kehilangan bayinya di tengah-tengah medan pertempuran. Sampai akhirnya dia temukan bayi itu dalam keadaan masih hidup, langsung disusui. Nah, melihat fenomena ini, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, ara'aitum anna hadhihi mulqiyatun waladaha fil nar? Menurut kalian, tegakah si ibu ini akan mencampakkan bayinya ke api neraka? Wah, ya enggak mungkin Rasulullah. Tadi aja galaunya setengah mati, masa ketika ditemukan bayinya dan buang ke neraka, ke api. Padahal kasih sayang seorang ibu itu mencapai puncaknya manakala bayinya itu masih disusui. Makanya orang kalau mau punya anak, baru mau punya anak, masih di kandungan, sayangnya belum maksimal. Kenapa? Kan belum keluar. Kalau sudah keluar, puncaknya itu ketika disusui, itu puncak kasih sayang. Kalau sudah mulai agak besar, sudah mulai ganyang, ya, berkurang dikit, tambah ganyang ya tambah berkurang. Tapi subhanallah, puncak kasih sayang ibu kepada anaknya yang dia itu masih bayi menyusui itu akan mengalahkan dia ketika terjadi hari kiamat. Yauma tadhhal kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa hum bisukara. Intinya saking dahsyatnya hari kiamat, bayi yang lagi disusui itu ditinggal aja, saking dahsyatnya. Nah, apa pertanyaan Nabi tadi kepada para sahabat? Kira-kira menurut kalian si ibu ini tega enggak melemparkan bayinya itu ke neraka? Ya tidak mungkin ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lallahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah bahwa Allah lebih penyasih lagi, lebih penyayang lagi kepada hambanya daripada si ibu ini kepada bayinya yang masih menyusui.
Di hadis yang lain Nabi pernah mengatakan innalillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 kasih sayang. Ibaratnya kalau di persentase ada 100% kasih sayangnya Allah. Yang diturunkan ke dunia ini cuma 1%. Dan dari 1% itu makhluk hidup bisa berkasih sayang. Manusianya, binatangnya, sampai induk kuda itu tidak nginjek anaknya, itu juga karena pengaruh rahmat Allah yang 1% tadi. Bayangkan yang 99% kayak apa? Dan itu akan dikhususkan bagi orang-orang beriman. Banyak sekali. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, setiap antum dengar nama Allah, langsung ini mengandung sifat yang sempurna. Pendengaran Allah sempurna, semuanya kedengaran. Ketika turun surat qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Al-ayat awal surat Al-Mujadilah. Itu Aisyah radhiyallahu anha itu di kamar yang sama dengan Rasulullah ketika ada seorang istri namanya Khawlah binti Hakim Al-Ansariyah yang curhat ke Rasulullah mengeluhkan suaminya, ngomongnya bisik-bisik. Aisyah tidak dengar, ini yang dibisikkan apa? Turun ayat dari langit ke-7, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan si perempuan yang mengadukan suaminya kepadamu. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar obrolan kalian berdua. Aisyah sampai gede-gede. Apa kata Aisyah? Subhanalladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Laqad kuntu fil hujrah. Subhanallah. Kok ia dengar ya Allah itu semua suara. Anak di kamar yang sama aja tidak dengar. Beberapa kata-kata yang diucapkan oleh si perempuan ini Allah dari 7 lapis langit juga. Kesempurnaan pendengaran Allah itu juga ketika Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam bermunajat dalam perut ikan di tengah kegelapan malam di dasar samudra yang dalam. Wadan-nun idh dhahaba mughadiban. Dan ingatlah dan-nun, contohnya dari Yunus. Nun itu artinya ikan, dan nun ya yang ada kaitan sama ikan. Nabi Yunus, ingatlah kisahnya dia ketika dia pergi begitu saja meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan oleh Allah, mughadiban, dan itu mengundang murkanya Allah. Fadhanna an lan naqdira alaih. Dia mengira kami tidak akan mempersempitnya kalau dia pergi begitu saja. Ternyata dipersempit sama Allah dengan harus dicampakkan dari perahu yang keberatan makan, diundi 2 kali. Namanya dia lagi yang keluar. Orang kesianan anak muda dibuang ke laut. Coba undi lagi 3 kali, dia lagi yang keluar. Ya khalas masih munak. Begitu dicampakkan, ditelan, bukan dimakan. Fal taqamahul al-hud. Jadi kalau dikunyah kan acur. Telan ini, jadi utuh. Ya, setelah berada dalam perut ikan bisa dibayangkan ya, sempitnya kayak apa ya, baunya seperti apa, suasananya seperti betul-betul dalam gham wa ham syadid. Dan mengidah bahwa qatilan fadhanna an lan naqdira alaihi fana. Singkat cerita, dalam kegelapan yang berlipat-lipat itu, fanada fil dhulumat. Dia memanggil Allah dalam kegelapan yang berlipat-lipat. Dzulmatul batnil haut, dzulmatul bahr, wa dzulmatul lail. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Apa panggilannya? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allah dengar dan diijabahi sama Allah. Jadi itu contoh bahwa semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan
menyatukannya dan mengandung makna yang sempurna dari masing-masing sifat, tidak ada cacatnya sama sekali. Bisa dipahami? Ya, kita bisa kiaskan ke semua nama Allah. Baik. Al-qa'idah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Ini masih ada hubungan dengan yang pertama. Nama-nama Allah itu selain berfungsi sebagai nama, dia juga berfungsi sebagai sifat. Jadi nama tapi tidak kosong. Nama dan dia mengandung sifat yang sesuai dengan bentukan. Kayak tadi itu Al-Alim itu mengandung sifatul ilm. As-Sami berarti mengandung sifatul sama, mendengar. Al-Hayy mengandung sifatul hayat. Semua nama Allah tanpa terkecuali mengandung sifat. Beda dengan keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka hanya mengakui Allah punya nama, tapi kosong dari sifat-sifat. Apa kata mereka? Sami'un bila sam'in, basirun bila basarin, alimun bila ilmin, qadirun bila qudratin, dan seterusnya. Maha mendengar tapi tidak punya sifat mendengar, maha melihat tapi tidak punya sifat melihat, maha berbicara tapi tidak punya sifat berbicara, dan seterusnya. Itu akidahnya Mu'tazilah, kelompok sesat. Kalau ahlu sunnah, setiap nama Allah mengandung sifat yang sesuai. A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Nama itu untuk menunjukkan zat. Ya, jadi punya zat. Makanya punya nama, karena ada zatnya. Tapi selain dia memiliki nama, dia juga memiliki sifat yang sesuai. Bukan nama-nama yang tidak sesuai. Kayak misalnya orang dinamai Bejo tapi Ciloko terus. Lebih sering Ciloko daripada Bejo. Kan tidak sesuai berarti nama dengan sifat. Misalnya orang dinamai Pak Kuat tapi lemas, ya, agak sesuai ini, ya. Jadi kalau nama-nama Allah itu bukan hanya nama yang kosong, tapi mengandung sifat yang sesuai. Makanya setiap nama Allah mengandung sifat. Intinya gitu. Setiap nama Allah dia mengandung sifat. Jadi antara Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Mutakabbir, kalau dilihat dari zatnya satu, karena menuju kepada zat yang satu, dimiliki oleh zat yang satu. Sinonim aja itu. Antum mau panggil ya Sami boleh, ya Alim boleh, ya Basir, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum boleh semua. Karena yang antum panggil zatnya satu. Tapi kalau dilihat dari sisi sifat-sifatnya macam-macam. Sifat al-ilm, sifat berilmu beda dengan sifat mendengar, beda dengan sifat melihat, beda dengan sifat hidup, beda dengan sifat penyayang. Dilihat dari sisi apanya? Sifatnya. Tapi kalau zatnya beda apa sama? Sama. Ya. Itu perlunya kita mengetahui kaidah yang kedua, karena nama Allah itu selain dia adalah nama untuk zat, dia adalah mengandung sifat. Ya. Fal-Hayyul Alimul Qadirus Sami'ul Basirur Rahmanur Rahimul Azizul Hakim, kulluha asma'un li musamma wahid. Nama-nama untuk zat yang satu. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah. Lakin makna al-hayy ghairu makna al-alim. Tapi makna al-hayyu berbeda dengan makna al-alimu, berbeda dengan makna al-qadir, dan seterusnya. Allah Ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Huwanya satu. Huwa satu.
Qulillahumma malikal mulk huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul azizul jabbarul mutakabbir. Satu kan? Allah. Semua itu Allah. Cuman dari masing-masing nama itu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Baik. Wa bihadza ulima dhalalu man salabu asma' Allah ta'ala ma'aniha min ahli at-ta'til. Wa qalu inna Allah ta'ala sami'un bila sam'in wa basirun bila basarin wa 'azizun bila 'izzah wa hakadha. Berangkat dari sini kita jadi tahu betapa sesatnya orang-orang yang mencabut sifat-sifat dari nama Allah. Jadi cuma nama yang kosong, nggak ada artinya. Dinamai begini itu nama yang hampa. Nah, itu sesat mereka. Karena tidak akan mengandung pujian. Iya nggak? Apa istimewanya orang yang namanya Bejo manakala dia ciloko terus? Buat apa namanya Bejo? Ya. Apa istimewanya orang yang namanya Selamat kalau dia tidak pernah selamat? Apa istimewanya orang yang namanya Prakoso, perkasa gitu? Kalau dia lemes, buat apa namanya Prakoso? Tidak ada pujian kan berarti? Apa istimewanya dibilang super kuat, tapi lemes? Bukan yang lebih kuat dari dia. Dibilang pinter tapi bodoh, cuma namanya kok Nugroho orangnya loh. Lawannya prihatin. Nah, tapi memprihatinkan. Percuma, tidak ada istilahnya kan. Nah, jadi Ahlus Sunnah berbeda dengan Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah itu artinya yang meng-cancel sifat-sifat di balik setiap nama Allah, sehingga menurut mereka itu hanya nama-nama yang hampa, nama-nama tanpa makna. Nah, itu namanya kurang ajar sama Allah. Ya, walaupun niatnya mereka, niat boleh baik, akibat belum tentu baik. Niatnya mereka itu, mereka tidak ingin Allah itu seperti makhluk. Nah, kok bisa? Nah, kalau dia punya sifat hidup, berarti kayak makhluknya dong. Kan saya juga hidup. Kalau dia benar-benar punya sifat melihat, berarti kayak makhluknya. Kan kita binatang juga melihat. Itu asal syubhat mereka. Akhirnya sudah kita namai saja. Kita namai saja, tapi kita tidak mengakui adanya sifat-sifat tersebut. Untuk membantahnya gampang banget. Banyak Allah ada pada sini menurut kamu. Ayo, ada benda. Berani bilang ada, ateis. Yes, kafir sebenarnya. Dibilang Allah tidak ada, ya kan? Nah, kamu ada nih. Saya juga ada. Tapi beda mas adanya mas. Ya sama. Hidupnya Allah juga beda. Ilmunya Allah juga beda, melihatnya Allah dan seterusnya itu beda. Supaya bisa lebih mudah untuk difahami, sifat-sifat itu memiliki kadar persamaan. Ya, bukan ini yang kita tetapkan untuk Allah, bukan kadar persamaannya itu, bukan. Contohnya gini, antum pegang kepala antum. Ketok-ketok coba, ayo, 1, 2, 3. Coba. Keras ya? Sampai kepalanya empuk, angkat tangan. Si loko yang kepala empuk. Harus keras kepalanya, betul? Nah, yang seperti yang coba diketok-ketok tiangnya. Atas mana? Atas tiang. Tapi sama-sama punya sifat dasar keras, ya. Artinya, ketika kita bilang tiang itu keras, kepala antum juga keras. Apa sama keras? Tidak, tapi sama-sama punya sifat dasar keras. Kayu keras nggak? Keras. Sama-sama jenis kayu aja, sama-sama
unsur kayu aja beda jenis, beda kekerasan. Kayu sengon akasia dengan kayu jati, dengan kayu ulin, bangkire, sama-sama kayu namanya, bukan besi kan? Tapi sifatnya beda. Apa yang menjadikan sifat-sifat itu hakikatnya berbeda? Yang menjadikan itu hakikatnya berbeda adalah perbedaan zat. Betul? Kepala zatnya beda sama tiang, beda sama meja, beda sama lantai. Maka hakikat kerasnya juga pasti berbeda. Jadi tidak berarti ketika kita menetapkan sifat itu kita otomatis menyamakan, tidak. Selama kita meyakini zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluknya, maka hakikat sifat-sifatnya tidak mungkin sama. Nah, kita bisa analogikan dengan sesama makhluk yang beda zat aja. Bagaimana antara khaliq dengan makhluk? Ya mesti jauh lebih beda lagi dong. Walillahil mathalul a'la, ya, perumpamaan yang jauh lebih tinggi antara khaliq dengan makhluk. Sesama makhluk aja beda-beda, sama-sama bisa melihat ini yang ada sini, ya. Baik, apa sama ketajaman penglihatannya? Nah, beda. Sama-sama bisa mendengar, apa sama ketajaman pendengarannya? Beda. Sama-sama punya kekuatan, sama kuatnya apa beda kuatnya? Beda. Sudah, sama makhluk aja hakikatnya beda-beda sesuai dengan perbedaan zat. Ya otomatis antara khaliq dengan makhluk tidak bisa disamakan. Jadi kalau kita menetapkan Allah bisa bicara, Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar dan seterusnya, tidak artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk yang punya sifat-sifat dasar seperti itu. Makanya yang namanya tauhid itu tidak mungkin sah, tidak mungkin sempurna kecuali dengan dua hal, nafi wa itsbat. Antum cuma menafikan tidak jadi muwahhid, jadinya ateis. Ya. La ilaha ini artinya apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada Islam. Ya kan? La Rabba, tidak ada la Khaliqa, la Malika, la Mudabbira. Cuma dinafikan kok. Artinya tidak ada apa-apa. Ilhad. Tapi kalau antum hanya menetapkan saja, antum belum menjadi seorang muwahhid. Antum menetapkan ada yang mendengar, ada yang melihat, ada yang hidup. Satu-satunya atau ada sekutu. Nah, belum kena kalau ini. Tidak bisa cuma menafikan saja, tidak bisa cuma menetapkan saja. Harus ada yang dinafikan dan harus ada satu yang ditetapkan. Makanya la ilaha illa Allah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Berarti selain Allah, kalau dipertuhankan itu tidak benar, itu batil. Tidak ada yang maha hidup kecuali Allah. Yang hidup banyak, tapi yang maha hidup, yang sempurna hidupnya cuma Allah. Yang melihat banyak, yang sempurna melihatnya cuma Allah. Jadi aku tidak akan menjadi seorang muwahhid kecuali kalau pada masing-masing nama itu dan masing-masing sifat itu terkumpul penafian dan penetapan, terkumpul pengingkaran dan penetapan. Apa yang diingkari? Yang diingkari adalah yang menyerupai. Nah, makanya laisa kamitslihi syai'. Ada 5 ayat dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai', wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga menafikan. Tidak ada yang mirip sama Allah, tidak ada yang setara sama Allah. Di ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samiyya. Ai la ta'lamu lahu samiyya. Ini istifham inkari. Fala tadribu lillahil amthal. Jangan kalian jadikan perumpamaan bagi Allah. Permisalan Allah semisal ini, Allah seumpama, tidak
nggak boleh, karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah sudah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-andad artinya adalah an-nudhara wal asbah, yang setanding, yang sepadan. Jangan jadikan apapun itu ada yang sepadan, karena tidak ada yang sepadan sama Allah. Jadi setiap nama dan setiap sifat Allah kita harus yakini dari dua sisi. Kita harus menafikan adanya yang setara, adanya yang serupa, adanya yang sepadan, adanya yang standing dengan Allah dalam dua ini, tidak ada. Dan kita harus tetapkan sifat itu bagi Allah saja. Baru Anda menjadi seorang yang bertauhid. Selesai materinya ya, pas. Insya Allah itu dari yang mantap. Baik, jemaah yang kami hormati, kita masih punya sisa waktu bersama beliau, dan memang kajian seputar masalah tauhid asma wa sifat ini butuh fokus serius, tapi kalau kebablasan nanti jadi meremuk. Kita putuskan qaidul mufrad untuk setiap pekan keempat. Baik, insya Allah nanti jamaah sampai selesai kita qaidul mufrad tambah. Baik, insya Allah karena kita tetapkan sebagai kitab qaidul mufrad, nanti jamaah juga bisa memiliki buku ini, karena buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan mengenai teknisnya kita kembalikan kepada panitia. Saya punya cerita sedikit. Jadi kitab Qaidul Mufrad ini kitab pertama yang saya pelajari ketika saya belajar di depan guru saya, Ustaz Aris Munandar. Itu kitab pertama, kitab Qaidul Mufrad. Dia Ratobas, nggak ngerti sama sekali. Cuman duduk di depan beliau. Waktu itu semester 1 di UGM, belum ngerti bahasa Arab. Kajiannya di Ma'had jam 8 malam sampai jam 10 setiap hari. Polkan jatuh, kitab jatuh itu biasa. Sehingga saya ikut di depan beliau bersama mahasiswa yang lain yang sudah senior-senior, kakak-kakak saya. Tapi saya nggak ngerti sama sekali. Sampai akhir dari buku nggak ngerti. Terus alhamdulillah tetap ikut aja sampai akhirnya baru paham setelah mungkin 3-4 tahun berikutnya. Maka barangkali kalau bapak di sini kok nggak ngerti, bisa jadi selesai kajian baru ngerti, kitab ini selesai baru ngerti. Jadi tetap semangat buat belajar. Baik, ada yang mau disampaikan? Tadi teman-teman mungkin masih bingung dengan istilah kata sifat gitu. Karena dalam pemahaman kita sifat itu kan yang bisa ditimbui dengan kata yang tinggi, yang besar, yang dan seterusnya. Nah, kalau hidup, kemudian apalagi berbicara, lalu Allah membalas sangka, itu kita masih bingung disebut sebagai sifat. Jadi bingung kenapa kok disebut sebagai sifat? Ya karena dimiliki oleh Allah. Dari definisi sifat itu semua yang dimiliki oleh Allah. Ya yang melekat. Jadi gini, ini sebenarnya masuk juga di kaidah. Ada kaidah bersifat. Ini kan kita belum sampai ke sifat. Ini baru nama. Kaidah nama aja masih ada 1, 2, 3, 4, 5 kaidah lagi. Habis itu kita baru masuk sifat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, jadi nanti ada di sini sifat Allah itu ada yang terkait pada zatnya Allah, tidak pernah lepas darinya dan senantiasa disifati seperti itu, seperti hidup, nggak pernah lepas. Sifatul ulu, kemahatinggian Allah tidak pernah lepas. Sifatul kalamillah, itu dari awal Allah itu bisa berbicara. Ya, sifatus sama, sifat mendengar, dari awal dan selamanya Allah mendengar, selalu bisa mendengar, selalu bisa melihat,
selalu berilmu, selalu berkekuatan. Itu melekat terus pada zatnya Allah. Tapi ada sifat-sifat ikhtiyari. Terserah, kalau Allah lagi mau begitu, maka barulah sifat itu muncul. Contohnya an-nuzul ila sama'id dunia, al-istiwa 'alal 'arsy, turun ke langit dunia, berada secara khusus di atasnya arsy, kemudian membalas makar musuhnya. Nah itu saat ada makar musuhnya baru Allah akan membalas. Jadi itu perbuatan Allah, perbuatan af'al, sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Ada sifat dzatiyah lazimah. Jadi kenapa disifati seperti itu? Ya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah bilang Allah membuat makar. Allah bilang Allah turun. Allah bilang Allah naik. Allah bilang Allah begini, Allah begitu. Ya sudah, berarti Allah memiliki sifat itu. Tapi ada yang selalu melekat, ada yang kadang ya, kadang tidak. Gitu. Jadi boleh disimpulkan begini, pengertian sifat Allah meliputi sifat dan perbuatan Allah, sifat zat Allah maupun perbuatan Allah. Jadi perbuatan itu juga dalam ilmu tauhid asma wa sifat itu bagian dari sifat Allah. Menciptakan, berbicara, menguasai, mengatur, menurunkan hujan, mengampuni dosa, mengadab, menyayangi, marah, ridho, semuanya masuk dalam sifat. Ya. Jadi agak berbeda dengan bahasa Indonesia, ada namanya kata kerja, kata sifat. Kata kerja itu masuk sifat dalam bab ini, gitu ya. Nah, insya Allah paham jamaknya. Kemudian tadi Ustaz berkaitan dengan ciri-ciri sifat. Ustaz menyebutkan Nama atau sifat? Ciri-ciri nama. Ciri-ciri nama. Ustaz menyebutkan isim bisa bentuknya dikasih panggilan, dikasih al, bisa dikasih panggilan ya. Kalau ada ayat dalam Al-Quran yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, bisa nggak itu jadi nama al-khadi'? Nggak bisa, karena tidak mengandung makna yang baik secara mutlak. Gitu. Yukhadi'un itu mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Itu sifat. Sifatul mukhada', ya, sifatul makr, sifat membalas makar, membalas tipuan. Ya. Anak kumpulkan Ustaz sebetulnya. Memang ini saling berkaitan. Jadi anak keluarkan aja amunisinya sekarang. Enggak apa-apa. Nanti ini begini nonton, belum coba bisa. Tak geser saya dulu. Nah, tidak kelihatan ya. Baik. Ini tentang sifat di sini. Nah, ini sifatnya di sini. Baik. Wa quyyidat ba'du sifati bil muqabalati bil uqubati la mutlaq. Wa quyyidat ba'du sifati bil muqabalati. Jadi ada sifat-sifat Allah yang itu terbatas. Kita hanya menetapkan sifat-sifat itu ketika dihadapkan dengan sifat musuh-musuh Allah. Tidak secara mutlak Allah berbuat seperti itu. Allah hanya berbuat sebagai bentuk tandingan perlawanan terhadap perbuatan musuh Allah. Apa contohnya? Kalimat wal khizi wal intiqami wal la'ni wal istidraji wal khida'i kul wal kaidi wal tab'i kadaka al khadru athbit lahu idha badahu al khasbu al makr wa yamkurun wa yamkurullah. Ya, sifat Allah menghinakan. Siapa yang dihinakan? Musuh-musuhnya. Setelah mereka melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang sifatnya menentang Allah, Allah hinakan. Tapi tidak ujuk-ujuk. Orang baik-baik kok tahu-tahu dihinakan? Kan tidak baik kalau begitu. Ya. Orang tidak berbuat makar, tahu-tahu dikasih makar, tidak baik itu. Contoh lain, al-intiqam wa yantaqimullahu min. Allah membalas kejahatan-kejahatan mereka. Itu hanya menjadi sifat sempurna manakala musuhnya duluan.
Contohnya lagi al-la'n. La'anahumullah, Allah melaknat mereka. Mesti ada penyebabnya. Tidak mungkin orang baik-baik dilaknat. Tidak mungkin ada memusuhi, tidak berbuat maksiat dosa besar kok tahu-tahu dilaknat. Al-istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu juga sifat yang tidak berlaku kecuali sebagai bentuk respon terhadap perbuatan musuh-musuh Allah. Ya, mereka petentang-petenteng, sombong terus. Nah, sebenarnya Allah lagi menyeret mereka perlahan-lahan tanpa mereka sadari pada kebinasaan mereka. Contohnya juga al-khidah, yukhadi'u innal munafiqina yukhadi'una Allah. Mereka nipu Allah dulu kan, orang-orang munafik itu nipu Allah dulu. Allah balas dengan menipu mereka. Qul wal kaidi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka duluan yang berbuat tipu daya. Aku juga bisa berbuat tipu daya, kata Allah. Wa taba Allahu ala qulubihim. Allah menutup, mengunci mati hati mereka setelah mereka berulang kali mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah, mengingkari mukjizat Allah. Ya akhirnya dikunci mati. Salah sendiri. Demikian juga al-khatam. Khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya, Allah menyegel pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Karena apa? Karena bolak-balik dikasih tahu tidak mau merenungi. Bolak-balik ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, berpaling terus, akhirnya dikunci mati. Nah, ini adalah sifat-sifat yang kita hanya menetapkannya sebagai bentuk respon terhadap sikap musuhnya. Adbid lahu idza badahul khasmu, idza badahul khasm. Ketika musuhnya memulai, tetapkan sifat ini bagi Allah. Karena ini menunjukkan lebih kuatnya Allah dibandingkan musuh-musuh. Karena kalau Allah tidak bisa membalas makar, Allah tidak bisa membalas tipu daya, Allah tidak bisa membalas dendam terhadap orang-orang yang jahat, lemah harganya. Paham ya? Baik, Insya Allah. Insya Allah jamaah bisa paham dengan baik ya. Nah, ini nampaknya mereka ini masih resah karena pembicaraan tauhid asma wa sifat tergolong kajian tauhid kelas lanjut. Saya kasih motivasi dulu Bapak Ibu ya. Jadi Allah banyak memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran maupun yang disebutkan dalam hadis. Dari semua penjelasan tentang siapakah Allah, Allah tunjukkan siapa dia. Maka mempelajari nama Allah, perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah berarti merespon informasi yang datang dari Allah tentang siapa dirinya. Sebagian orang Ustaz ada yang terpengaruh dengan begini: pikirkan dirimu, jangan pikirkan penciptamu. Sehingga jangan terlalu serius belajar tauhid asma wa sifat. Pikirkan dirimu, jangan pikirkan penciptamu. Mungkin bisa kasih arahan. Ya, itu ada benernya tapi ada batilnya juga. Bener kalau jangan memikirkan kaifiat sifat-sifat Allah. Iya, memang kita tidak boleh memikirkan kaifiat, hakikat, tidak boleh. Tapi kalau tidak boleh memikirkan makna-makna sifat Allah, batil. Sebatil-batilnya statement itu. Lah buat apa Allah nyebut-nyebut namanya itu kalau kita tidak boleh memikirkan makna dan menghayati, kemudian kita meyakininya sebagai sifat-sifat Allah sehingga kita ini bersikap sesuai dengan sifat-sifat itu. Coba kalau kita tidak mau tahu As-Sami itu artinya apa, Buhra Ruh, Al-Alim Buhra Ruh, terus bagaimana kita akan beribadah kepada Allah ya? Piye? Caranya piye? Tidak kenal sifat-sifatnya sama sekali, tidak bisa, tidak akan muncul ta'zimullah, tidak akan muncul mahabbatullah, tidak akan muncul itu. Karena apa? Dia tidak pernah meyakini Allah itu maha besar, tidak pernah meyakini Allah itu maha kuasa, tidak pernah meyakini Allah itu melihat setiap gerak-geriknya, tidak bisa ngumpet dari Allah,
nggak pernah meyakini kalau Allah itu mendengar setiap katanya, mau sendiri apapun tercatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur satu helai aja, dimanapun dia gugur melainkan Allah tahu. Bagaimana dia akan punya sifat ta'zim kepada Allah? Bagaimana akan benar ibadahnya? Ketika dia baca Quran, dia nggak meyakini Quran sebagai kalam Allah. Bagaimana dia akan bisa menikmati Al-Quran? Kacau balau. Jadi kita ini memikirkan makna-makna sifat Allah, mempelajari bedanya apa ini dengan sifat itu, selami itu, hayati itu. Ya, ketika antum doa itu antum panggil Allah dengan sifat yang sesuai. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith faslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Coba bandingkan orang nggak punya keyakinan, kosong, ucapannya hampa semua, tidak ada maknanya, kan seperti orang mengigau akhirnya, ngomong tanpa makna, karena itu semua dianggap anak nggak ngerti, nggak mau tahu itu apa artinya, nggak usah dipikir. Bahaya itu ya. Jadi kita tidak boleh mikir kaifiyat. Kaifiyat itu caranya bagaimana, nggak boleh kita pikirkan. Kenapa nggak boleh mikir kaifiyat? Karena tidak dikasih jalan untuk mengetahui kaifiyat sifat Allah. Bagaimana Allah bisa mendengar semuanya? Itu nggak akan bisa mendapatkan jawabannya karena satu, antum tidak pernah melihat zatnya Allah. Dua, tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Allah. Tiga, Allah tidak pernah menjelaskan kaifiyat sifat-sifatnya. Maka dilarang penasaran. Masya Allah. Ya. Selesai. Kalau masih penasaran, itu otaknya bermasalah. Wong sudah dikasih dikunci, antum nggak bakal bisa tahu. Jangan penasaran, sudah selesai. Karena kalau salah satu dari tiga ini tidak bisa kita akses, tidak mungkin kita bisa paham dirinya. Gitu ya. Mau dikiaskan kemana? Oh, nggak ada yang mirip sama Allah. Mau dibayangkan, bayanganmu itu makhluk. Allah nggak kayak gitu. Tidak boleh kamu percayai bayangan yang ada di benakmu itu bukan Allah, bukan begitu caranya Allah. Sudah dikunci mati ya tuh, skakmat. Allah juga tidak jelaskan kayak apa. Cuma Allah mengatakan Allah punya sifat itu. Allah istawa alal arsh, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Jangan dibayangkan, karena bukan itu. Caranya bukan begitu. Begitu aku membayangkan sesuatu, nanti dikiaskan. Loh, begitu. Loh, siapa yang bilang begitu caranya Allah turun? Itu kan bayangan kepalamu. Benakmu yang bilang begitu. Apa yang di benak kita itu sesuatu bukan? Sesuatu. Allah bilang apa? Laisa kamitslihi syai'. Jadi jangan dipaksakan. Nah, kalau kita menganut konsep ini, makanya harus ada penafian. Tidak boleh kita menetapkan tok, karena menetapkan saja tidak akan terbebas dari penyerupaan. Sifat-sifat dasar itu banyak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Sifat turun, banyak tidak makhluk Allah yang punya sifat turun? Banyak, hujan turun, gaji turun, suhu udara turun, banyak yang turun, tekanan darah turun, ya toh, nilai turun, pesawat turun, masing-masing punya kaifiat sendiri-sendiri kan? Kenapa beda-beda turunnya gaji sama turunnya tekanan darah? Karena zatnya beda. Loh, sesama makhluk aja hakikatnya beda-beda kok. Antum mau bayangkan Allah turun seperti ini, lo yang di kepalamu itu kan makhluk ciptaan Allah. Walaysa kamitslihi syai'. Selesai. Itu aja kok repot. Baik, Masya Allah ya. Jadi teman-teman mempelajari tentang nama dan sifat Allah termasuk materi yang sangat penting dan berharga, dan kita punya keharusan untuk mempelajari itu. Maka sekalipun mungkin Anda merasa kok dikit berat ya, tapi insya Allah dengan komitmen dan semangat bisa dicapai dengan baik.
Tapi kalau takut duluan ya mundur, Rabu pekan 4 ke depan bisa jadi lebih sepi dari sekarang. Maka saya buat komitmen dulu, teman-teman akan komitmen untuk ikut kajian Asma wa Sifat ya. Siap insyaallah. Baik, insyaallah nanti juga akan ada bukunya, Qawaidul Muthla versi Indonesia. Ya, nanti teman-teman juga bisa menyimak, tidak hanya sebatas uduk kuping saja, tapi sudah ada timba yang bisa dibawa. Baik, yang terakhir Ustaz, ada yang mau disampaikan di antara jemaah? Oh, silakan. Mohon diteruskan ke Ustadz Sufyan karena mumpung masih ada waktu khusus untuk berbagi saya. Kajian Asmaul Husna ini Bumiyaro ada daurah sehingga 1 hari atau 2 hari itu jadi biar tambah mantap tadi, dan AMB insya Allah mendukung. Tinggal Ustaz. Terima kasih. Jadi beliau mau ngatur langsung ke Sufyan merasa maka lewat saya sampaikan ke Ustaz Sufyan apa yang tadi beliau sampaikan. Insya Allah, tapi konsekuensinya berat. Ini 1 jamnya banyak ngantuk, apalagi Daud. Ya, Daud ya. Nah, insya Allah. Selanjutnya Bapak ada yang orang yang menamakan dirinya dengan Allah, termasuk Masjid Ar-Rahman itu, ya, baik. Ada nama-nama yang itu menjadi khusus miliknya Allah. Tidak boleh sesuatu dinamai. Terbeli ya, dibeli garis atas garis bawah. Tidak boleh sesuatu dinamai dengan nama itu. Contohnya Allah itu sendiri. Ar-Rabb, Ar-Rahman. Ya. Baik, kalau diidhofahkan bagaimana? Diidhofahkan itu dinisbatkan. Baitullahi, Naqatullahi, itu rumah miliknya Allah, itu unta miliknya Allah, itu kitab miliknya Allah, kitabullah. Jadi Allah di sini bukan ism tapi idhofah. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Nah, Masjidur Rahmani niatnya apa? Niatnya idhofah. Tidak ada masalah. Manusia tidak boleh kalau nama-nama itu khusus, karena tidak. Akbar tidak apa. Kalau Al-Akbar tidak boleh. Ya. Allahu Akbar. Akbar itu sifat. Kalau nama, Anda tidak tahu apakah jadi nama apa enggak? Enggak, tapi apakah itu jadi nama Allah? Maksudnya itu, karena nama Allah itu kita tidak bisa berkreasi. Kita harus mendapatkan dalil di mana Allah sendiri menamai dirinya dengan itu, atau di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang harus salib begitu. Boleh sahih, boleh hasan. Kalau dhaif tidak berlaku. Hadisnya minimal hasan. Di mana dalam hadis itu Nabi memanggil Allah dengan nama itu. Nah, akbar itu af'al tafdhil. Tapi apakah jadi nama Allah? Kalau jadi nama harus bisa dikasih al atau dipanggil ya akbar. Karena belum pernah dapat ada ayat jelas nggak ada. Hadis anda belum pernah dapat. Di mana dalam hadis Nabi manggil Allah ya akbar, sehingga itu hanya jadi sifat, tidak menjadi nama. Boleh. Al-Aziz, Al-Aziz itu tidak khusus milik Allah. Contohnya suaminya Zalikha, wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu, julukannya Al-Aziz. Wa qalat imra'atul aziz al-an hasfasal haq.
Ya. Al-Aziz bukan khusus namanya, jadi boleh Fulan Al-Aziz, boleh, karena itu bukan nama yang khusus milik Allah. Rauf, Rahim tidak khusus milik Allah. Nabi dikatakan begitu, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu Rasulullah semua itu yang dimaksud, bukan Allah. Ya. Kalau Ar-Rauf, ala kulli hal nama-nama yang khusus itu terbatas banget. Terbatas kan? Al-Ilah, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, ya. Karena tidak tahu ada lagi nggak selain itu, tapi itu terbatas sekali, dan kebanyakan nama-nama itu tidak khusus miliknya Allah. Jadi boleh dipakai ke yang selain Allah. Boleh. Sudah lagi pertanyaan ya. Tadi yang dengar 1,5 jam aja. Nah, itu masih kurang 20 menit. Bingung mau tanya apa ya? Antara kitab Al-Qawaidul Muslah dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu lebih umum pembahasannya pada akidah. Kalau ini khusus pada tauhidul asma wa sifat, jadi lebih spesifik. Akidah itu kan umum, ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir, kepada Rasul tidak ada. Itu pembahasan akidah. Ini khusus bahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan bentuknya kaidah. Nah, dengan mengetahui kaidah itu kita bisa terapkan dalam nama-nama maupun sifat-sifat Allah. Karena kita tahu kaidahnya. Pokoknya nama Allah itu semuanya harus baik. Sehingga kalau tidak mengandung makna yang mutlak baik, contohnya pemakar, kalau artinya pemakar yang menipu itu kan tidak mutlak baik, tidak bisa dijadikan nama. Al-makar itu sifat saja, tidak bisa dijadikan nama. Makir, al-makir, tidak ada, tidak boleh jadi namanya Allah. Al-mukhadi' tidak boleh jadi namanya Allah. Al-la'in yang melaknat tidak boleh jadi namanya Allah. Begitu. Nah. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Ketika kita sering membahas tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy, Allah berada di atas kita semuanya. Orang bertanya, bumi itu kan bulat, terus gimana atasnya? Kita sama Amerika aja, di bawahnya kita Amerika itu. Ayo, itu jadi kan gampang gitu, gampang. Yang penting cara berpikirnya benar dulu. Sekarang anak mau tanya untuk semua, termasuk yang bingung-bingung ini tak tanya juga. Alam semesta itu ada di mana? Mesti kan bingung jawabnya. Ayo, bisa dijawab. Alam semesta ada di alam semesta. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jawab. Bisa kita jawab pertanyaan ini? Kenapa nggak bisa jawab? Nah, karena kita ada di dalam situ. Betul. Dan dia mengelilingi kita dari semua penjuru. Sehingga arahnya alam semesta itu arah yang sebetulnya tidak ada, bukan tempat dia. Arahnya itu
bukanlah arah yang tempat. Karena semua tempat yang kita kenal itu ada di dalamnya alam semesta. Nah, alam semesta ini ada di mana? Ada. Tapi itu bukan arah yang sifatnya tempat. Bingung ya? Anda melihat kebingungan di wajah antum. Ini contoh sederhana, tidak dalam rangka mengkiaskan Allah ya. Tidak dalam rangka itu, pendekatan saja. Dijelaskan juga oleh Ibnu Taimiyah. Bumi bola bentuknya, betul? Bulat. Di atas permukaan bumi hiduplah manusia-manusia dengan akal yang kerdil seperti kita ini, betul? Ada yang merasa akalnya tidak kerdil? Ya, makanya cuma segini kok. Ya, cuma 110 cc ya, kata bapaknya ini. Akal kita ini terlalu kecil untuk bisa memahami alam semesta. Jangankan jauh-jauh, pahami dirimu sendiri. Sulit. Akal kita ini terbatas. Ini harus diakui dulu. Ini aslu syubhatnya apa sih? Inti syubhatnya apa sih? Inti syubhatnya dia merasa harus bisa memahami dengan akalnya. Itu masalahnya. Kenapa mereka itu merasa harus bisa memahami segala sesuatu dengan akalnya? Kenapa? Yang mengharuskan apa coba? Coba kita renungi, kenapa kok kita ini harus paham segala sesuatu dengan akal kita? Apa alasannya? Alasan ilmiahnya ada nggak? Karena semuanya harus masuk akal. Loh, yang mengharuskan dia sendiri. Baik, anak tanya sekarang. Kalau akal kita tidak bisa mendeteksi, so what gitu. Terus kenapa? So what gitu. Anak tanya sekarang yang ada di sini. Dalam radius 100 meter dari titik antum itu, sebutkan semua kejadian yang terjadi. Bisa? Bisa. Kenapa bisa? Belakangnya saja tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Keterbatasan. Betul kan? Akal kita itu bagaimana sih cara bekerjanya? Bagaimana cara bekerja akal kita coba? Yo, ini punya akal semua datang nih. Hah? Punya akal semua ini? Kok dia nggak ngerti cara bekerjanya akal itu gimana coba? Akal itu memproses informasi yang sampai melalui panca indera. Dan kayak prosesor komputer itu, ada data masuk, diproses, dianalisa, disimpulkan. Pertanyaannya, prosesor itu sama bagusnya kok beda-beda? Aku ya, akal itu sama cerdasnya kok beda-beda? Data yang masuk sama banyaknya itu beda-beda? Semua data bisa diakses ataukah tidak semua? Sebagian besar atau sebagian kecil yang bisa diakses? Sangat kecil sekali. Memang kecil, sangat kecil sekali. Buktinya tadi loh, pertanyaan dasar tadi. Yang kita lihat aja kita nggak tahu, hakikatnya 100% nggak tahu. Sebagian iya. Ya karpet ini yang aku tuduh ini, tebalannya berapa? Bisa diukur, oke. Berapa helai rambut? Nah, yes. Lepok-lepok taruhnya ini. Ini kan bagian dari ilmu. Coba antum hitung. Waduh, sekarang sulit. Artinya akuilah keterbatasan akal kita karena sensor kita sangat terbatas. Berhubung sensornya terbatas, tidak bisa mendeteksi kecuali hanya sedikit, data yang nyampe ke kita juga pasti sedikit, sehingga wajar dan logis kalau banyak hal tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami. Logis. Jangan takabur untuk mengakui. Apalagi yang hakikat datanya tidak pernah kita lihat. Jadi dasar ilmiahnya apa? Kita harus paham semua sifat Allah. Tidak punya dasar ilmiah, logika tidak ada. Nah, paham juga. Itulah buktinya akal kita itu terbatas. Iya. Yang jelaskan satu, suaranya sama-sama didengar. Ada yang paham, ada yang setengah, ada yang
Itu bukti akal itu tidak sama. Jadi kenapa kita harus ikutin akalnya si fulan yang bingung? Abu Bakar nggak bingung, Umar nggak bingung, Utsman nggak bingung, Ali nggak bingung, Talha, Zubair, ribuan sahabat tidak ada yang bermasalah. Kenapa antum harus berpikir pakai otaknya orang-orang yang bermasalah? Apa yang mengharuskan gitu loh? Gitu aja kok repot. Anak belum jawab pertanyaan, cuma anak kasih bagaimana cara membantah inti syubhatnya dulu. Masih perlu dibantah enggak? Jadi sejatinya kalau aku nggak paham bagaimana Allah turun, masalah enggak? Jawab. Ya, enggak masalah kalau antum akui keterbatasan akal antum. Yang jadi masalah kalau orang takabur, merasa akalnya itu harus mampu, padahal tidak ada yang mengharuskan, tidak secara logika mengharuskan, tidak juga secara dalil ada yang mengharuskan. Selesai. Kamu bisa pertanyaan. Yang belum dijawab pertanyaannya sudah bikin bingung. Nah, sekarang tak jawab. Nah, jawab. Tapi kalau tetap bingung, mana nggak kamu jawab? Keterbatasan Ya. Sekarang tadi kan anak tanya alam semesta ada di mana, antum bingung. Karena apa? Ya karena antum itu ada di dalam alam semesta. Kalau Allah ada di dalam alam semesta enggak mungkin. Akidahnya Ahlus Sunnah sepakat Allah itu istawa ala arsyihi ba'inun min khalqih, terpisah dari segenap makhluknya, misah, tidak ada di dalam makhluknya. Ya, baik. Syekh Albani pernah diskusi sama orang dari Al Azhar University yang mengingkari kalau Allah itu ada di atas, karena dia bayangkan di atas itu adalah nama tempat yang ada, makhluk, ruang ciptaan Allah. Dia membayangkan di atas itu adalah Allah ada dalam sebuah ruang, dan ruang itu ada di atasnya kita. Sudah salah dulu. Ya, ditanya sama Syekh Albani, di atas kamu apa namanya? Langit. Langit apa? Langit dunia. Di atasnya langit dunia, langit kedua, di atasnya lagi ketiga, atasnya lagi keempat, kelima, keenam, ketujuh, di atasnya lagi apa? Arsy. Di atasnya arsy siapa? Allah. Arsy itu adalah atapnya alam semesta, selalu di atas bagi siapapun. Kalau antum pahami mana arah atas yang mutlak dan mana arah bawah yang mutlak. Arah atas yang mutlak itu adalah langit. Arah bawah yang mutlak itu inti bumi. Inti bumi itu bawah. Ya, bumi kita injak sampai ke inti itu di bawah kita. Bumi dikelilingi oleh langit. Diistilahkan dengan alam semesta, jagat raya ini. Atapnya alam semesta itu namanya arsy. Baik. Pertanyaan, adakah tempat di luar itu, tempat yang eksis yang merupakan makhluk ciptaan Allah, ada di luar alam semesta tempat? Wong antum tuh kena tempat kan antum dalam alam semesta. Nggak ada tempat di luar alam semesta. Paham sampai sini? Ketika Allah menciptakan alam semesta, hanya ada dua arah. Yang ini adalah jihad mutlaqah, arah yang mutlak, bukan tempat lagi, bukan. Arah ini cuma dua, atas atau bawah. Atas identik dengan lebih mulia, bawah identik dengan sebaliknya. Allah ciptakan alam semesta ini, yang kita itu ada di dalamnya alam semesta. Pantesnya alam semesta itu di atas Allah atau di bawah Allah? Di bawah. Karena Allah lebih mulia dari makhluknya. Sehingga dengan begitu
Allah tidak pakai ruang-ruang lagi. Nggak ada ruang di luar sana, di luar alam nggak ada ruang. Semua ruang yang kita kenal itu ada dalam alam semesta, dan Allah sudah ada sebelum menciptakan alam semesta. Kanallahu wa lam yakun syai'un ma'ah. Adalah Allah sebelum ada apapun bersamanya. Allah sudah ada. Ya. Dengan begitu mereka sudah salah dulu membayangkan Allah seperti salah satu makhluknya, karena bayangan yang muncul di kepala mereka itu makhluk. Mereka tidak bisa membayangkan selain makhluk, mustahil. Mau sejenius apapun itu orang-orang yang menakwilkan sifat Allah, mau sejenius apapun dia tidak akan bisa membayangkan kecuali makhluk. Sedangkan Allah tidak sama dengan apapun. Nah, jadi karena yang diasumsikan itu sudah salah, akhirnya hasil analisanya salah. Bumi kan bulan. Allah kalau turun ke langit dunia, malam itu geser terus, berarti tidak naik-naik. Itu yang turun bukan Allah, itu yang turun yang ada di kepalamu. Dan yang di kepalamu itu makhluk, syai', sesuatu. Allah sudah bilang laisa kamitslihi syai'. Jangan paksakan, akui. Itu ilmiah, itu logis. Itu cara beriman tuh begitu. Kayak Abu Bakar Siddiq itu loh. Dengar Nabi bilang semalam beliau ke Baitul Maqdis dan balik lagi pagi-pagi sudah sampai di Mekah lagi. Kalau akalnya Abu Jahal, akalnya Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan yang semadhab dengannya mesti menolak. Tidak masuk akal. Akalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada masalah. Kenapa? Saya tidak harus memahami kok semuanya. Saya tidak tahu bagaimana kendaraannya apa. So what gitu loh kalau saya tidak tahu. Itu kenapa terus? Ketika Allah menciptakan jagat raya ini, Allah ngajak berunding antum tak? Ngajak diskusi saya, manusia, ya, saya mau ciptakan gini ya. Tolong kamu pahami. Aduh, saya gagal paham Allah. Terus dari diciptakan dengan Allah. Ada tetap jalan aja dunia ini. Jalan. Ente mau paham, ente tidak paham. So what gitu loh. Kenapa? Tidak ada masalah kan selama ini. Tetap berjalan dunia ini, kita paham, kita nggak paham, tidak akan merubah sesuatu. Ya sudah, jangan paksa, karena emang nggak mungkin akal kita ini mampu. Allah tidak beri kita kemampuan untuk itu. Jadi ini muskilah terbesar mereka di situ. Taqdimul aqli 'ala naql. Apa syubhatnya semua orang yang bermasalah dalam mengimani asma wa sifat? Syubhatnya adalah mereka mendahulukan akal mereka daripada dalil. Masya Allah. Baik. Nah, anehnya begini ya, dalam masalah asma wa sifat mereka pakai akal, tapi kalau sudah karomah wali akalnya dihilangkan. Kalau bicara akal-akalan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Karena mereka harus beraktivitas di jam 10. Tadi kita sudah punya satu pelajaran penting ya, bahwa tidak ada keharusan, semua harus kita pahami dengan akal. Insya Allah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini akan kita berkomitmen untuk belajar tauhid. Kalau kita sudah selesai rububiyah dalam beberapa kitab, berikutnya kita injak ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tauhid asma wa sifat, dan mereka sudah berkomitmen untuk siap lanjut mempelajarinya. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian, kajian ini setiap pekan keempat bersama beliau. Nanti kalau beliau bisa berkesempatan pekan kelima, dia insya Allah hadir. Selama Solo belum ditutup. Tidak, yang penting tidak ampak-ampakan, tidak per pekan. Insya Allah beliau akan siap mendampingi kita, dan kita doakan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga beliau, memberkahi ilmu beliau dan usia beliau. Mohon Anda tidak lihat komen di YouTube karena mungkin agak pedas-pedas sedikit ya, kalau sudah pembahasan masalah asma wa sifat.
Baik, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.